Mendadak rasis. Suatu hari mitra saya di Jawa Timur yang juga pengurus Ormas Nahdlin menelepon saya, karena status abahnya pemilik pesantren yang cukup tua dan terkenal di Jawa Timur. Dia pun dipanggil Gus. Logat Madura dengan tambahan ciri Jawa Timurnya membuat suaranya menggelegar di telepon meski tanpa speaker. Mas, urusan sama anjing Cina, itu bagaimana? Sudah diteken? Sudah beranak pinak ini masalahnya? Sudah, taken ai. Hah, Safa bingung dan bertanya, anjing Cina mana Gus? Rasis banget nih, tumben-tumbenan, lah yang proyek pipa itu, loh, husky artine anjing toh? Nook lah Cina, iya toh? Jadi PT Husky Cnook Madura Limited, iku artine lak perusahaan, anjing Cina membatasi Madura. TAIE, walah, ternyata itu maksudnya, jangan salah paham ya, ini nggak ada hubungannya dengan saudara Cina Indonesia yang nggak ada urusannya, jangan salah arti dulu, saya akan coba rincikan cerita asalnya agar sahabat semua bisa paham semua, singkatnya, saya ini anti-boomnisasi, semua pasti sudah tahu. Yang saya katakan selanjutnya mungkin ada yang menganggap lebay, tapi karena BUMnisasi, bisnis swasta terpukul, dan yang terpukul di sektor swasta itu yang di atas dan tengah, yang bermain di sektor bawah mungkin awalnya tidak langsung terdampak efek BUMnisasi ini, tapi saya percaya, sebentar lagi sektor bawah juga pasti akan kena, rakyat terjepit, bisnis kering di bawah. Yang saya maksud lebay tadi, saya mengatakan bahwa BUMnisasi itu sosialis yang akan membuat negara terlalu kuat dan melemahkan rakyatnya, ujung-ujungnya ekonomi kerakyatan yang dijunjung UUD 45 tidak terlaksana, rakyat akan terkena dampaknya dan perekonomian akan turun, sosialis itu bisa jalan baik ala negara otoriter seperti Cina. Ini yang membuat saya bertanya, apakah pemerintah mau jadi pemerintah otoriter? Dengan BUMnisasi itu otoriter ekonominya, ini akan sekali lagi melemahkan swasta, menurunkan daya beli, dan negara kekurangan cash, gimana? Sudah lebay belum saya? Tapi itu cuma platform berpikir saya saja, mudah-mudahan sih salah. Karena itu, sewaktu ada gas keluar 2017 silam milik HCML di Sampang, Madura, yang mendarat di Pasuruan dan diambil oleh PGN sebagian, Pertagas sebagian, dan ingat ini dua-duanya BUMN. Swasta nggak bisa dapat jatah karena semua diambil BUMN proyeknya. Padahal, mahal dan investasinya sama pembiayaan juga pakai bank, swasta nggak kebagian, dan saya bisa cerita panjang urusan BUMnisasi ini karena memang bikin ngamuk, gas tersebut akan didistribusikan ke Grati, di sana ada gas fired power plant milik Indonesia Power, lagi-lagi BUMN, anak usaha PLN, lagi. Ini semua BUMN aja pokoknya, untuk 600 MW power, di mana gas HCML akan dideliver ke Grati. Yang deliver Pertagas, BUMN lagi, lalu kita yang swasta ini di mana? Semua diambil BUMN ya terpaksa kita pasang badan, pipa yang buat distribusi, kita nggak kasih tanahnya, tanah itu milik kami kok, milik asli putra daerah, kita demo, kalau nggak diberikan pemipaannya, jangan harap pipa itu terpasang, preman banget pokoknya. HCML panik karena investasi miliaran dolar bisa rugi kalau tidak terdeliver gasnya. Indonesia Power juga nggak ada gas yang nggak akan bisa jalan, Pertagas kena penalti HCML, semua pusing, kita shutdown. Kita ada di tengah. Pokoknya begitu aja, atas nama perusahaan PT BDP, kalau kita nggak dikasih pipa yang kita nggak kasih tanah, akhirnya semua ngamuk ke kami. Bahkan sampai ke LBP segala, di kita takut? Nggak bakal. Angkatan Laut pun masuk, kami lawan, korban meninggal 5 orang dari pihak kami, Al mundur, akhirnya semua ngalah, BDP diberi kontrak setelah fix selama 2,5 tahun, terakhir LBP mau menghadap Pak Kiai Sidogiri, dan Pak Kiai bilang urusan Sidogiri Pasuruan semua di tangan BDP, LBP nggak diizinkan ke Pasuruan, matek, kon. Adik Gus Ipul, Bupati Pasuruan, saja melipir, males urusan sama yang ini, di SKK Migas. Kami terkenal sekali, rebel banget pokoknya, saya yakin kami dibenci Rinso dan LBP beserta BUMN. Bodoh amat. Putra daerah harus dapat, daerah harus manfaat, kami nggak merugikan, harga sama kok, masa daerah hanya dapat CSR. Memangnya kami pengemis? Apa? Memang kita sejajar dengan orang nggak mampu, duafa? Enak aja memperlakukan rakyat begini, kami punya skill, punya uang, punya pengetahuan, malah lebih lama kami dari Pertagas atau PGN,
Akhirnya mereka menyerah. BDP dikasih pipa 14 km dan kami kerjakan. Itulah peristiwa yang membuat kami dari dulu dibilang rebel, terutama zaman Rinso dan LBP. Maaf ya bagi para pendukung BUMNisasi. Kami memang pain in the ass. Kami hanya memperjuangkan hak rakyat setempat. Anjing Cina, itu pun akhirnya menyerah. BUMN juga, ya gitu dong. Masa kami harus perang terus sih? Cuma untuk minta hak? Tender kalah karena ada privilegi buat BUMN. Padahal harga BUMN lebih mahal dari swasta, ya kami lawan, sayangnya kami sendirian, sementara yang lain hanya berani jadi macan di media sosial. BUMNisasi itu sosialis yang akan membuat negara terlalu kuat dan melemahkan rakyatnya.